Hai Fox, thank you sudah klik video ini. Balik lagi di channel Rexcast. Kali ini kita ada di Changi Airport, tepatnya Terminal 2. Jadi ini gue nggak tahu lah ini kolam ya sebenarnya, kolam, akuarium, atau layar digital karena digabungin semuanya. Di atasnya tuh kayak ada layar digital yang isinya sungai-sungai, kayak sungai gitu. Di bawahnya ada kolam atau akuarium beneran yang ada ikannya. Jadi memang bagus lah, dan lu bisa kesini pasti lewat sih harusnya. Jadi kalau lu turun ke Singapura, turun di Terminal 2, jalan menuju imigrasinya sama ngambil koper tuh pasti ngelewatin ini. Dan kali ini gue ke Singapura ini bareng istri sama anak, jadi memang mau liburan, dan gue akan upload 3 video. Yang pertama ini kita akan review tentang hotel tempat gue nginep selama 4 hari 3 malam yang ada di kawasan Little India. Lalu gua akan ke Universal baru ke Garden by the Bay. Ya itu aja sih yang sempat gua videoin, kalau yang lainnya tuh gua nggak sempet enjoy sama keluarga aja. Dan sehabis gua ngelihat si kolam-kolam ini tuh gua memang pasti mau ke Jewel ya kan, itu kan ikonnya, bukan ikonnya Changi ya, tapi udah ikonnya Singapura. Dan itu habis ngambil airport gue lewatin jalan Selasar ini nih sampai nanti ke Jewel. Nah, dan pas gue nyampe tuh rame banget, rame, nggak sempat foto, nggak sempat video, jadi udah gitu aja. Dan singkat cerita, kita sampai di Das Living Rochor. Ini adalah tempat gue nginep yang ada di kawasan Little India ya. Terus ini adalah hotel yang deket banget sama stasiun Little India, tapi exit yang berapa itu gue lupa deh, exit A atau exit B gitu, dan itu deket banget. Dan hotel ini tuh nggak ada resepsionisnya ya guys ya, jadi dia cuma standby itu via Zoom aja. Jadi begitu lu masuk sebelah kiri ini kayak ada tempat untuk nunggunya lagi. Tadi ini mungkin lu bisa makan di sini. Kayak sih nggak ada yang negor juga karena bener-bener nggak ada staffnya tuh cuma ready di Zoom-nya aja. Jadi kalau ada apa-apa lu ke resepsionis yang tadi tuh, ke meja yang tadi, dan dia standby-nya via Zoom ya, di Zoom aja. Jadi lu cuma kayak hello, good afternoon, good morning, ntar dia nyaut deh. Yang di sebelah kiri itu, sebelah kiri ini nih, itu ada tab ya, lu bisa ngomong sama dia via Zoom di situ. Buat gue yang biasa di hotel yang ada orangnya sih kayaknya ya kurang apa ya, kurang hotel aja sih, karena nggak ada orangnya coy. Dan di area-area ini, area housekeepingnya pun itu dia tuh nggak setiap hari ada, dan dia nggak bisa beresin kamar lu itu setiap hari ya. Jadi ya ini yang beberapa yang gue bilang tadi tuh mungkin tidak senyaman atau semudah hotel-hotel kita yang kalau kita ada di Indo lah. Tapi nanti gue kasih tahu kenapa gue milih hotel ini, selain karena memang lokasinya deket sama MRT, stasiun MRT Little India. Jadi ini kita udah masuk kamarnya juga nggak lega teman-teman. Kalau gue bilang malah sempit sih. Di pas pintu masuk itu sebelah kanannya ini ada kayak tempat taruh sepatu. Lalu lumayan sih, ini ada kulkas. Ya, ada kulkas, dan kulkasnya ini ya kayak biasa aja sih, standar hotel pada umumnya ya. Kayak udah buat naruh botol makanan juga bisa di situ. Lalu ada brankas juga. Nih, brankas, dan di atas brankas itu ada laundry bag. Nah, di sini ntar gue kasih tahu nih, ini kita mau ada tukang laundrynya, cuci sendiri atau gimana, ntar gue kasih tahu. Dan itu menjadi salah satu nilai plus di hotel ini. Nah ini tadi hotel koper gue yang kecil, jadi gue taruh situ aja. Kalau koper yang gede gue taruh bawah, karena ngambil baju-baju barang-barangnya biar lebih gampang di istilahnya dibukanya, karena kalau di atas itu nggak muat. Dan di atas itu dia ada hanger ya, terus di atasnya ada laci. Ini kompartemen lu bisa naruh barang-barang lagi, cuman kalau saran gue mah jangan, karena ketutup, takutnya lu ngambil lupa dah. Nah ya susah juga, ini juga harus jinjit bukanya, kan gue sih jangan. Nah terus di sebelah sininya dia kacanya itu nyatu sama pintu kamar mandi.
Nah, kacanya sih lumayan ya, bisa ngaca dari ujung rambut sampai ujung kaki, panjang, bersih. Lalu ini kita sekarang mau coba lihat kamar mandinya dulu. Nah teman-teman, ini ada wastafelnya. Terus ini yang tadi gue bilang, hotel ini deket banget sama stasiun Little India, exit A atau exit B, tapi deket banget, lu jalan kaki juga nggak 3 menit lah paling. Terus ya ini kan kamar mandi. Nah lu tau lah kalau misalnya di Singapura kita orang Indo itu nggak semua toilet, nggak semua hotel itu nyediain bidet atau jet shower lah. Nah di Dash Living ini di toiletnya itu ada jet shower, nanti kita lihat. Nah ini standar aja ya, ada sabun bulat, ada dental kit, ini dental kit, ada odolnya juga, ini ada tisu, nah tisu, lalu ini ada WC duduknya, dan yang paling penting ini teman-teman, jet shower. Nah jet shower, gue waktu itu lagi jalan-jalan di Bugis, anak gue mau pup, nah pas dia pup nggak ada jet showernya, ya kan repot. Makanya sebelum kita berangkat itu gue wajib kita pup dulu dah, biar jalan-jalan tuh repot kan lo kalau cebok nggak pakai air, susah orang Indo. Tapi nggak apa-apa, itu memang yang bersih sih. Nah masuk lagi, tadi kita masih ada di area keringnya, sekarang kita di area basah. Ada shower yang memang satu arah aja gitu ya, nggak ada. Dan ini sabunnya, lu dikasih sabun sama sampo seuprit ini. Untungnya ya gue bawa juga sih dari Indo dan nggak ngarepin juga sabun dari hotel. Airnya sih ya bisa air panas kok dia, dan air panasnya tuh cepet, nggak nunggu lama-lama ya. Dan kalau yang di Indo kan biasanya kayak ada keran di bawahnya lagi, jadi kita kayak gampang wudhu itu buat wudhu. Tapi kalau di sini ya begitu aja, tapi masih mudah juga untuk wudhu. Kamar mandinya kalau dibilang sempit sih enggak, cukup lega lah ya, cukup lah. Nah terus dari samping kamar mandi itu udah langsung area tempat tidurnya tuh. Nih gue lihat nggak lega teman-teman, jadi memang agak susah sih ngambil atau nge-review kamar ini karena sempit dan barang-barang gue banyak ya, gue 4 hari 3 malam. Nah ini lampu-lampunya yang tadi di samping pintu masuk, di depan pintu kamar mandi ya, lampu utama ada. Kalau master lampnya itu ada di sebelah tempat tidur ya, dia AC-nya AC split, tapi remote-nya udah diikut sama dinding. Dan ini kita dapat meja juga, mejanya sih kecil ya teman-teman, sini itu udah penuh sama tas, barang-barang, air minum ya. Dapat TV juga, TV-nya nggak smart TV, cuman bisa nonton channel-channel Singapura, channel lokal aja. Dan nanti gue kasih satu di situ kan tadi ada pintu ya, udah gue kasih satu itu pintu kemana. Lalu ini kasurnya, ini bukan queen, ini hanya twin yang jadi satu kan, tengahnya masih kelihatan. Jadi kasihan anak gue tidurnya, kalau dia di tengah itu dia kayak masuk ke dalam gitu loh. Aduh ya. Nah ini kalau desain kamarnya sih oke lah ya, ada ceiling deep ceilingnya gitu, ada lampunya juga. Ya ini TV yang tadi gue bilang gede, cuman sayangnya memang belum smart TV aja sih. Kalau internet ada pasti dan lumayan kenceng. Dan ini lagi sih, ini lu cuma dikasih kayak botol kosong sama gelas yang cangkir ini 2, sama gelas yang panjang itu pun 1 atau 2 ya, kayak gue lupa deh, kayak 1 juga doang deh, sama pemanas air. Nggak ada teh, nggak ada kopi, nggak ada apa-apa teman-teman, udah begitu doang. Dan ya seperti yang kalian tahu, ini dilarang lu masak mie ya. Dan di sini tuh banyak hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ini jangan masak di situ, terlalu didenda. Nggak boleh ngerokok juga, walaupun tuh di outdoor, nanti lu didenda. Karena pas lu check-in itu, lu itu masukin kartu kredit sebagai regis aja. Ya, kayak kalau di Indo mungkin kayak biasa kita kayak deposit lah ya. Nah ini ntar dulu kita skip dulu. Ini yang tadi gue bilang, di pintu itu kita sebenarnya dapat garden.
ini garden. Jadi memang kalau di dalam itu sempit, di luar ini ada pintu, ini namanya garden. Nah, ini adalah alasan juga, salah satu alasan juga dari sekian banyak alasan gue milih nginep di sini karena ada area outdoornya teman-teman. Ya lu tahu kan, gue biasa aja kalau nyari hotel tuh yang ada balkon yang biar bisa ngerokok. Tapi ternyata di sini juga nggak bisa ngerokok. Ya nggak bisa ngerokok, dilarang merokok di area outdoornya. Jadi sama aja. Terus apakah gue melanggar mencoba merokok walaupun gue pakai IQOS? Enggak. Karena apa? Karena kartu kredit gue udah gue regis sebagai deposit. Ntar kalau gue ketahuan, takutnya gue di charge kan. Sayang tuh, cuma ngerokok doang tiba-tiba di charge, kan sayang ya. Nah itu aja. Gardennya sih ya lumayan kalau lu mau. Jadi kalau gue tuh plusnya adalah udaranya nggak cuman dari si AC doang, lu buka itu ya masih bisa dapat udara dari luar, sirkulasi juga masih bagus. Nah ini kita mau keluar ya, ini ada gosokan, bukan gosokan sih, alat setrikaan, gosokan bajunya ya. Nah di keluar kamar ini juga yang gue baru tahu pas gue ada di sini. Jadi ini salah satu hal yang paling positif di hotel ini, bahwa dia ada dapur teman-teman, folks. Ada dapur yang bisa dipakai sama semua orang yang nginep di hotel ini. Dan gak cuma dapur doang sih, dia juga punya perlengkapan lengkap yang bisa kita pakai. Ini ada kayak kitchen sink, lalu ada kompor. Ya ini kompornya biasa orang Indo mah bohong, lu keluar negeri nggak bawa mie. Gue bawa mie, jadi gue masak di sini, bawa Indomie dua malam lah, malam lapar kan, gue bikin Indomie di sini. Nah ini ada stove ya, open, kompor itu, microwave nyalainnya di situ tadi tuh yang disaklar. Nah ada juga piring, mangkok, itu semuanya bisa dipakai teman-teman. Hanya habis dipakai dicuci masing-masing. Begitu juga ada kulkas. Jadi kalau lo mau beli barang beku dulu ya, simpan di kulkas biar seger, ya bisa tuh. Cuma repot aja, niat banget tuh mau liburan bawa masak sampai taruh di kulkas. Lengkap sih. Dan ini yang gue juga suka nih. Jadi ini agak susah bukanya ya. Nih nanti dia di situ tuh ini ada sendok. Jadi bukan cuma piring sama mangkok, tapi ada sendok, dan sendok plastik penting. Ini karena kan anakku tuh makannya agak lama ya. Jadi kalau gue tuh bawa kayak Tupperware, jadi kalau dia makannya lama itu nasinya tuh makanannya gue pindahin. Nah sendoknya gue ngambil dari situ. Jadi kan sendok plastiknya bisa diambil. Lalu ada tempat makannya juga. Jadi habis masak bisa makan di sini. Jadi kamar kita walaupun yang kecil itu bisa tetap bersih. Nah selain tempat makan sama dapur, tempat masak, di sini juga ada ini teman-teman, ternyata ada mesin cuci 4 yang bisa kalian pakai. Jadi kalau lu bawa barangnya dikit, atau lu beli tiket pesawat yang gak sama bagasi, cuma bawa baju dikit, lu bisa nginep di hotel ini. Karena lu bisa pakai, habis lu pakai malamnya lu cuci, nah besoknya kering lu pakai lagi, atau lu bawa baju yang spare dulu. Nah jadi bisa di sini nyuci teman-teman, sama setrikaan tadi. Jadi mungkin kayak bisa juga dulu setrika. Ini penting teman-teman. Jadi ini ada namanya Hanifa. Hanifa ini adalah toko di Little India. Gue nggak tahu sih ya di tempat lain ada apa enggak di Singapura. Tapi kalau lo nginep di Das Living Rochor, lo cari toko yang namanya Hanifa. Kalau tadi itu Hanifa Tekstil, tapi di dalam sana itu ada Hanifa Swalayan, di mana lo bisa beli air mineral dengan harga yang murah. Karena kita tahu di Singapura itu air minum mahal. Gue sebelumnya itu beli air Aqua, di benar-benar merek Aqua di Sevel itu $4. Vivian itu $5. Karena memang di si Das Living ini itu depannya itu Sevel, deket banget. Dia 1 menit lalu jalan tuh udah sampai ke Sevel. Jadi itu aja yang mungkin bisa gue share untuk pengalaman gue nginep di Das Living Rochor ini. Semoga video ini bermanfaat. Gue pamit undur diri. Rexcast, Rextrip, Rextelling, Rexco.